Selamat datang di Praktikum Watak dan Sifat Tanah tahun 2021. Pada hari ini, kita akan melaksanakan praktikum acara 10 tentang morfologi tanah. Acara morfologi tanah bertujuan untuk mendeskripsikan bentang lahan, mendeskripsikan profil tanah, dan mempelajari sifat fisika maupun kimia tanah di lapangan. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum acara 10 yaitu cangkul, belati, palu pedologi, meteran, kompas, klinometer, pH meter, larutan HCl 10%, larutan hidrogen peroksida 10%, larutan hidrogen peroksida 3%, aquades, cepuk pH, dan tisu. Pengamatan morfologi lahan. Langkah yang dilakukan dalam pengamatan morfologi lahan yaitu: pertama, pengamatan morfologi lahan diawali dengan menentukan tempat pembuatan singkapan profil tanah. Syarat dalam memilih lokasi yang akan dibuat singkapan profil tanah yaitu: lokasi harus representatif atau mampu mewakili sifat fisika dan kimia lahan. Lokasi yang akan dilakukan pembuatan singkapan profil tanah tidak boleh terkena sinar matahari secara langsung. Singkapan profil tanah yang dibuat merupakan singkapan baru, dan lokasi yang akan dilakukan pembuatan singkapan profil tanah tidak boleh tergenang air. Kedua, setelah didapatkan lokasi yang memenuhi syarat, selanjutnya dilakukan deskripsi morfologi lahan meliputi penggunaan lahan, vegetasi penutup lahan, dan bentang lahan. Ketiga, setelah kita melaksanakan deskripsi morfologi lahan, kemudian kita menggunakan GPS untuk mencatat koordinat lokasi pengamatan morfologi tanah. Jangan lupa untuk mencatat letak lintang, letak bujur, dan ketinggian lokasi. Keempat, setelah kita menggunakan GPS untuk mencatat koordinat lokasi pengamatan, kita melakukan pengamatan kemiringan lereng menggunakan alat yang bernama klinometer. 5. Setelah kita mengamati kemiringan lereng menggunakan klinometer, dilanjutkan dengan menentukan arah singkapan menggunakan kompas. Penggunaan kompas dilakukan dengan mengarahkan kompas menuju arah kemiringan lereng, bukan singkapan. 6. Penggunaan GPS dan klinometer dapat digantikan dengan aplikasi yang berada di telepon genggam. Aplikasi tersebut yaitu GeoCam-Free yang dapat diunduh secara gratis melalui App Store maupun Play Store. 7. Hasil deskripsi dituliskan di borang pengamatan morfologi lahan yang telah tersedia. Pengamatan profil tanah. Langkah yang dilakukan dalam pengamatan profil tanah yaitu: pertama, kita membuat singkapan tanah. Singkapan yang dibuat dengan tinggi minimal 1 meter, lebar 1 meter, kedalaman singkapan 10 cm, dan tegak lurus. Kedua, setelah kita membuat singkapan tanah, maka kita melaksanakan pendeskripsian morfologi tanah meliputi tebal lapisan tanah, batas lapisan tanah berdasarkan perbedaan warna. Apabila warna sama, maka deskripsi dilakukan dengan memukul singkapan dengan palu pedologi untuk mendengarkan perbedaan suara dari tiap-tiap lapisan tanah. Apabila belum dapat membedakan lapisannya, maka dilakukan uji tekstur dan struktur pada tiap lapisan. Ketiga, deskripsi dilanjutkan dengan mengamati perakaran tanaman, kebatuan dalam tanah, rumah fauna, bercak tanah, dan konkresi. 4. Setelah menentukan lapisan, maka kita mengambil sampel pada tiap lapisan tanah, dimulai dari lapisan yang paling bawah. Sampel yang diambil untuk dilakukan uji sifat fisika dan sifat kimia tanah. 5. Pengukuran struktur tanah meliputi bentuk dan ukuran agregat tanah serta derajat kekerasan tanah. 6.
Konsistensi tanah kering diukur dengan mengambil agregat tanah dan ditekan antara ibu jari dan jari telunjuk. Sedangkan untuk konsistensi basah tanah dilakukan untuk mengamati tingkat kelekatan dan tingkat plastisitas tanah. Kelekatan diukur dengan memijit pasta tanah antara ibu jari dan jari telunjuk dan diamati sisa tanah yang menempel pada permukaan kedua jari. Plastisitas tanah diukur dengan membuat pipa tanah setebal 2-3 mm dan dibentuk menjadi seperti bentuk O, bentuk S, atau bentuk angka 8. 7. Penetapan tekstur tanah secara kualitatif dilakukan dengan mengambil sedikit sampel tanah dan diberi air untuk membuat suasana sampel tanah menjadi lembab. Tanah yang lembab lalu dibentuk bola. Apabila dapat dibentuk bola, maka dilanjutkan dengan membuat pita secara ditekan dan didorong dengan ibu jari dan dialasi dengan jari telunjuk sampai ujung tanah melampaui jari telunjuk. Pita yang terputus kemudian diukur panjangnya dengan penggaris. Setelah itu, sampel tanah kemudian dibuat bubur di telapak tangan dan digosok dengan jari telunjuk untuk merasakan fraksi yang dominan di dalam tanah. Kemudian, sampel tanah pada tiap-tiap lapisan ditentukan warnanya dengan menggunakan Soil Mansell Color Chart. Dalam penentuan warna tanah terdapat 3 parameter yang diukur. Yang pertama ada hue yang menunjukkan spektrum warna yang membedakan warna merah sampai dengan warna kuning. Yang kedua ada value yang menunjukkan tingkat kecerahan warna dengan warna putih sebagai pembanding. Dan yang terakhir ada chroma yang menunjukkan kemurnian atau kekeruhan warna. 8. Kemudian dilakukan pengukuran sifat kimia tanah. Sifat kimia tanah yang pertama diukur yaitu pH tanah menggunakan pH meter. Sampel tiap lapisan tanah dimasukkan ke dalam cepuk pH, lalu ditambahkan dengan aquades dan diaduk untuk memecah agregat tanah. Sampel tanah yang telah diaduk kemudian dibiarkan sampai mengendap. Pengukuran pH tanah menggunakan pH meter dilakukan pada larutan tanah. Pastikan bahwa pH meter tidak menyentuh endapan tanah. 9. Setelah dilakukan pengukuran pH tanah, kemudian dilakukan pengukuran kadar kapur tanah secara kualitatif. Sedikit sampel tanah diambil dari tiap lapisan, kemudian ditaruh berdekatan berdasarkan urutan tiap lapisannya. Setelah itu, sampel tanah ditetesi dengan HCl 10% dan diamati seberapa banyak gelembung yang terbentuk dari tiap sampel. Banyaknya gelembung antar tiap lapisan kemudian dibandingkan satu sama lain dan dicatat di dalam borang pengamatan. Pengukuran sifat kimia tanah yang terakhir yaitu pengukuran kadar bahan organik tanah secara kualitatif dan juga kandungan Mn dalam tanah secara kualitatif. Untuk melakukan pengujian kadar bahan organik, lapisan tanah ditetesi dengan larutan hidrogen peroksida 10%. Sementara itu, untuk melakukan pengukuran kandungan Mn dalam tanah secara kualitatif, ditetesi dengan larutan hidrogen peroksida 3%. Dari tiap-tiap lapisan tanah yang telah ditetesi dengan larutan tersebut, kemudian dibandingkan seberapa banyak gelembung yang terbentuk dari tiap-tiap lapisannya. Banyaknya gelembung yang terbentuk kemudian dibandingkan satu sama lain dan dicatat di dalam borang pengamatan.